Nenek Citra, di usianya yang ke-68, merasa hari-harinya semakin panjang dan sunyi. Ia tinggal seorang diri di sebuah paviliun kecil di halaman belakang rumah utamanya. Rumah besar itu, yang dulu ia bangun bata demi bata bersama almarhum suaminya, Bagas, kini terasa asing. Seperti sebuah monumen megah yang memenjarakan kenangan. Dulu, setiap sudutnya penuh dengan tawa dan kehangatan. Sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan dingin yang sesekali dipecah oleh suara mobil mewah milik anak-anaknya yang datang dan pergi. Paviliun ini adalah dunianya sekarang. Sebuah ruang sempit berisi satu tempat tidur, lemari kayu tua peninggalan ibunya, dan sebuah kursi goyang tempat ia biasa menghabiskan senja, menatap langit sambil berbincang dengan arwah Bagas dalam hatinya. Bagas telah meninggalkannya 5 tahun lalu. Kepergiannya seolah ikut membawa serta separuh jiwa Citra. Suaminya adalah jangkar dalam hidupnya. Laki-laki sederhana namun pekerja keras yang memulai usaha tekstil dari sebuah garasi sempit. Citra ingat betul bagaimana mereka berdua begadang setiap malam. Citra menjahit sampel dan Bagas berkeliling naik motor bututnya untuk mencari pesanan. Mereka membesarkan Arga dan Indira dengan keringat dan cinta, berharap kedua anak itu akan menjadi penerus yang lebih hebat dari mereka. Dan harapan itu terkabul, setidaknya dari sisi materi. Perusahaan tekstil itu kini menjadi raksasa garmen, dikelola sepenuhnya oleh Arga, anak sulungnya. Indira, si bungsu, menikah dengan Reno, seorang manajer keuangan yang dikenalkan oleh Arga. Mereka semua hidup dalam kemewahan di rumah utama itu, sementara Citra memilih menyingkir ke paviliun. Bukan karena diusir, tapi karena ia tak tahan dengan suasana rumah yang telah berubah. Tak ada lagi makan malam bersama yang hangat. Yang ada hanya percakapan tentang saham, tender, dan keuntungan perusahaan yang tak ia mengerti. Anak-anaknya, yang dulu selalu berlari memeluknya saat pulang sekolah, kini menyapanya dengan canggung, seolah ia adalah peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan. Malam itu, hujan turun dengan begitu derasnya. Langit Jakarta seolah menumpahkan seluruh bebannya ke bumi. Angin menderu, menggetarkan jendela kaca paviliun yang sudah tua. Citra menarik selimutnya lebih erat. Di luar, kilat menyambar, menerangi halaman yang basah untuk sesaat, disusul suara guntur yang menggelegar. Biasanya, suara hujan adalah nina bobo terbaik baginya. Tapi tidak malam ini. Ada perasaan ganjil yang merayapi hatinya, sebuah firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba memejamkan mata, membayangkan wajah Bagas yang tersenyum teduh. Seandainya kamu di sini, Mas, bisiknya pada keheningan. Aku kesepian. Tiba-tiba, suara pintu paviliunnya digedor dengan keras. Bukan ketukan, melainkan gedoran kasar yang penuh amarah. Jantung Citra serasa berhenti berdetak. Siapa yang datang semalam ini di tengah badai? Dengan tangan gemetar, ia menyibak selimut, meraih tongkat kayunya, dan berjalan perlahan menuju pintu. Gedoran itu terdengar lagi, lebih kencang, lebih tidak sabar. Buka. Buka pintunya, Bu. Itu suara Arga. Keras dan menusuk. Ada nada yang berbeda dalam suaranya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Citra meremang. Dengan napas tertahan, ia memutar kunci dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Arga dan Indira, basah kuyup, dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah mereka keras, penuh kebencian. Mata Arga menyala-nyala karena marah, sementara Indira terisak di belakangnya, namun tatapannya tak kalah tajam. Di belakang mereka berdua, berdiri Reno, menantunya. Reno memegang payung besar, wajahnya menampilkan ekspresi prihatin yang anehnya terlihat palsu di mata Citra. Mereka masuk begitu saja, mendorong tubuh ringkih Citra hingga ia terhuyung ke belakang. Air hujan dari pakaian mereka menetes, menciptakan genangan kecil di lantai kayu yang selalu ia jaga kebersihannya. Ada apa ini? Kenapa kalian malam-malam begini? Tanya Citra, suaranya bergetar. Arga tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, tatapannya menyapu seisi paviliun dengan pandangan jijik. Seolah tempat tinggal ibunya ini adalah sebuah sarang kotoran. Kemudian, ia berbalik, menatap lurus ke mata Citra. Ibu, desisnya, setiap suku kata ditekan dengan penuh amarah. Setelah semua yang kami berikan, rumah, fasilitas, uang bulanan yang lebih dari cukup,
Tegas sekali ibu melakukan ini pada kami. Citra semakin bingung. Melakukan apa? Arga? Ibu tidak mengerti. Bukannya menjelaskan, Arga justru melempar sebuah mat tebal berwarna biru ke atas meja kayu kecil di depan kursi goyang. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar. Jangan pura-pura tidak tahu, bentaknya. Suaranya menggema di ruangan sempit itu, bersaing dengan deru hujan di luar. Ibu. Tegas sekali ibu mencuri uang perusahaan. Uang kami. Uang hasil kerja keras kami. Dunia Citra seakan runtuh mendengar kata-kata itu. Mencuri? Iya. Seumur hidupnya, ia bahkan tidak pernah mengambil sebutir permen pun tanpa izin. Ia menatap Arga, lalu Indira, mencari secercah keraguan di mata mereka, tapi yang ia temukan hanyalah tuduhan dingin. Apa maksudmu? Nak? Ibu tidak pernah mencuri. Lirihnya, hatinya hancur berkeping-keping. Jangan mengelak. Indira akhirnya bersuara, tangisnya terdengar dibuat-buat. Semua bukti sudah ada, Bu. Kenapa ibu setega ini? Apa uang yang kami berikan kurang? Arga menunjuk tumpukan kertas di meja. 6,8 miliar, Bu. 6,8 miliar. Ibu sadar tidak berapa besar uang itu? Ibu menghancurkan perusahaan yang ibu bangun sendiri bersama ayah. Napas Citra tercekat. Angka itu begitu besar, begitu mustahil. Kepalanya pusing. Kakinya terasa lemas. Ia mencengkeram pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, di dalam paviliun kecil yang menjadi sangkarnya, Nenek Citra merasa malam terpanjang dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia dituduh melakukan kejahatan yang tak pernah terlintas sedikit pun di benaknya, oleh darah dagingnya sendiri. Dan dari sorot mata mereka, ia tahu, mereka tidak akan mendengarkan pembelaan apapun darinya. Keheningan yang mencekam menyelimuti paviliun. Satu-satunya suara adalah detak jam dinding tua dan isak tangis Indira yang terdengar semakin dibuat-buat. Nenek Citra masih berdiri mematung, mencerna tuduhan yang baru saja dilontarkan Arga. 6,8 miliar. Angka itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah simbol dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah ia dan Bagas curahkan sepanjang hidup mereka. Dan kini, ia dituduh telah mencurinya. Saya tidak melakukannya, ucap Citra lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih kuat, dipenuhi keputusasaan. Kalian harus percaya pada ibu. Demi Tuhan, ibu tidak tahu apa-apa soal uang itu. Arga tertawa sinis. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Percaya? Bagaimana kami bisa percaya, Bu? Semua bukti mengarah padamu. Semuanya. Ia mengambil salah satu kertas dari tumpukan di atas meja dan menyodorkannya ke depan wajah Citra. Lihat ini. Itu adalah hasil cetakan dari rekaman CCTV sebuah bank. Gambarnya agak buram, hitam putih, tapi cukup jelas. Seorang wanita tua, mengenakan kerudung dan kacamata hitam, sedang berdiri di depan teller bank. Postur tubuhnya, perawakannya, sangat mirip dengan Citra. Citra memicingkan matanya. Ia memang sering memakai kerudung jika keluar rumah, dan kacamata hitam itu pun model yang biasa ia pakai untuk menangkal silau matahari. Tapi ia yakin 100%, itu bukan dirinya. Ia sudah berbulan-bulan tidak pergi ke bank. Untuk apa? Uang pensiunan dari perusahaan selalu ditransfer langsung ke rekeningnya, dan semua kebutuhannya sudah dibelikan oleh asisten rumah tangga. Itu bukan ibu, katanya lemah. Lihat cara berjalannya, cara ia berdiri. Itu bukan ibu. Oh, tentu saja ibu akan bilang begitu, cibir Arga. Ia melempar kertas itu dan mengambil beberapa lembar lainnya. Lalu bagaimana dengan ini? Slip transfer dana sebesar 6,8 miliar dari rekening perusahaan ke sebuah rekening baru. Dan tebak, Bu, atas nama siapa rekening baru itu? Arga menyorongkan selembar kertas lagi. Kali ini sebuah salinan buku tabungan. Di sana tertera dengan jelas. Nama pemilik rekening, Citra Larasati. Jantung Citra serasa diremas. Itu namanya. Nama lengkapnya. Bagaimana bisa? Siapa yang membuka rekening atas namanya?
Ini pasti ada yang salah. Seseorang telah memakai nama ibu, ucap Citra. Kepanikan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Benarkah? Seseorang yang juga kebetulan punya tanda tangan yang sama persis dengan ibu. Arga mengeluarkan senjata pamungkasnya. Selembar dokumen permohonan penarikan dana antar rekening perusahaan. Dokumen resmi dengan kop surat perusahaan garmen mereka. Dan di bagian bawah, di atas materai, tertera sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang sangat ia kenali. Tanda tangannya sendiri. Citra meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menelitinya dari dekat. Benar, itu adalah goresan khasnya. Tarikan garis yang ia gunakan selama puluhan tahun. Tidak ada yang salah. Tanda tangan itu asli. Tapi kapan ia menandatanganinya? Ia sama sekali tidak ingat pernah melihat dokumen seperti ini sebelumnya. Kepalanya berputar, berusaha mengingat setiap kejadian dalam beberapa minggu terakhir. Ia jarang sekali menandatangani sesuatu. Paling-paling hanya surat persetujuan untuk kegiatan RT atau tanda terima paket. Lalu, sebuah ingatan melintas di benaknya seperti kilat. Sekitar seminggu yang lalu, Reno datang ke pavilionnya pada sore hari, membawa setumpuk kertas. "Bu, tolong tanda tangan di sini ya," kata Reno waktu itu dengan senyum ramahnya yang biasa. "Ini untuk pembaharuan data asuransi kesehatan ibu. Biar nanti kalau ibu sakit, klaimnya lebih mudah. Kasihan kalau Arga dan Indira repot mengurusnya." Citra, yang tidak pernah menaruh curiga pada menantunya, langsung percaya. Ia bahkan tidak membaca isi dokumen itu dengan teliti. Kertasnya banyak, tulisannya kecil-kecil. Ia hanya melihat kolom tanda tangan yang ditunjuk oleh Reno dan langsung membubuhkan goresan penanya di sana. "Sudah, Reno?" tanyanya saat itu. "Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Ibu memang sangat membantu," jawab Reno sambil membereskan kembali kertas-kertas itu dengan rapi. "Asuransi," gumam Citra pelan. Matanya menatap kosong ke dokumen di tangannya. "Reno, dia bilang ini dokumen asuransi." Mendengar nama suaminya disebut, Indira langsung maju. "Jangan bawa-bawa Mas Reno, Bu. Jangan mencoba mencari kambing hitam." Mas Reno justru yang pertama kali curiga ada transaksi aneh di rekening perusahaan. Dia yang bekerja keras melacak semuanya. Reno, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Arga dengan lembut. Wajahnya penuh simpati palsu. "Sudah, Arga, Indira, jangan terlalu keras pada ibu. Mungkin ibu sedang hilaf. Mungkin beliau butuh uang untuk sesuatu yang tidak berani beliau katakan pada kita." Ia kemudian menoleh pada Citra. "Bu, jujur saja, kalau memang ibu butuh uang, kenapa tidak bilang? Kami pasti akan memberikannya. Tidak perlu sampai melakukan hal seperti ini. Ini bisa merusak nama baik keluarga." Kata-kata Reno yang seolah-olah bijaksana itu justru bagai bensin yang disiramkan ke api. Amarah Arga kembali tersulut. "Hilaf? Hilaf 6,8 miliar. Reno, ini bukan lagi hilaf. Ini kejahatan. Ibu sudah menghancurkan kepercayaan kami." Citra ingin berteriak, ingin menjelaskan soal dokumen asuransi itu. Tapi ia tahu, suaranya tidak akan didengar. Di mata mereka, ia sudah divonis bersalah. Semua bukti tersaji begitu rapi, begitu sempurna, seolah memang dirancang untuk menjebaknya. Ia menatap Reno, menantunya yang terlihat begitu tenang dan simpati. Ada kilat aneh di mata Reno yang tidak bisa ia artikan. Sebuah kilat kemenangan. Saat itulah, sebuah kecurigaan dingin mulai merayap di dalam hatinya. "Polisi akan datang besok pagi," kata Arga dengan nada final. "Kami memberimu 1 malam untuk berpikir. Akui saja semuanya, Bu. Mungkin hukumanmu bisa lebih ringan." "Arga, jangan." Lirih Citra, air matanya akhirnya luruh. "Kami sudah tidak punya pilihan lain," potong Arga. Ia memberi isyarat pada Indira. "Malam ini, ibu tidak boleh berada di sini. Ibu bisa kabur." "Lalu ibu harus tidur di mana?" tanya Citra. Tubuhnya bergetar hebat.
Arga menatapnya tanpa belas kasihan. Di gudang. Setidaknya di sana ada atapnya. Kami akan kunci dari luar, agar ibu tidak pergi kemana-mana sebelum polisi datang. Hati Citra hancur berkeping-keping. Gudang. Tempat ia menyimpan barang-barang rongsokan dan kenangan masa lalu. Kini, tempat itu akan menjadi sel penjaranya. Ia diseret keluar dari pavilionnya, didorong menembus hujan yang semakin deras. Ia tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Saat Arga mendorongnya masuk ke dalam gudang yang gelap dan pengap, dan saat ia mendengar suara kunci diputar dari luar, saat itulah Nenek Citra merasa hidupnya benar-benar telah berakhir. Di dalam kegelapan yang pekat, ditemani aroma debu dan kayu lapuk, ia ambruk ke lantai yang dingin, membiarkan isak tangisnya berbaur dengan suara badai yang mengamuk di luar. Malam berganti pagi. Tapi bagi Nenek Citra, kegelapan di dalam gudang itu abadi. Ia tidak tidur sedetik pun. Tubuhnya yang renta terbaring di atas tumpukan karung goni tua, membiarkan dinginnya lantai semen merayapi tulang-tulangnya. Setiap suara derit kayu atau tiupan angin di luar membuat jantungnya berdebar kencang, mengira polisi telah datang untuk menjemputnya. Bau apek dan debu menyesakkan napasnya, tapi rasa sesak di dadanya jauh lebih menyakitkan. Ini bukan sekadar tuduhan. Ini adalah pengkhianatan dari dua orang yang pernah ia lahirkan dan besarkan dengan segenap cintanya. Arga dan Indira. Kedua nama itu terasa seperti duri di kerongkongannya. Ia memutar ulang semua kenangan. Saat Arga kecil demam tinggi dan ia mengompresnya semalaman suntuk. Saat Indira menangis karena jatuh dari sepeda dan ia mengobati lukanya sambil menyanyikan lagu. Kemana perginya anak-anak itu? Apakah kemewahan dan tumpukan uang telah membutakan hati mereka hingga tak bisa lagi melihat ibu mereka sendiri? Ia lebih baik mati daripada hidup menanggung malu seperti ini. Dituduh mencuri oleh anak-anaknya. Almarhum suaminya, Bagas, pasti menangis di alam sana melihat kehancuran keluarga yang mereka bangun bersama. Air matanya sudah kering, menyisakan perih di pelupuk matanya yang bengkak. Ia putus asa. Ia lelah. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Menjelang subuh, ketika hujan telah reda dan menyisakan udara pagi yang menusuk, ia mendengar suara pelan di pintu gudang. Bukan gedoran kasar seperti semalam, tapi suara kunci yang diputar dengan hati-hati. Jantungnya kembali berdebar. Polisi, sepagi ini, pintu berderi terbuka, menampakkan celah cahaya abu-abu. Sesosok bayangan ramping menyelinap masuk. Nenek. Suara itu berbisik. Citra memicingkan matanya. Sosok itu melangkah lebih dekat, menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya itu menerangi wajah seorang pemuda kurus berkaus oblong. Dika, cucunya. Anak satu-satunya Arga. Dika. Lirih Citra. Suaranya serak. Ia berusaha bangkit duduk, tapi tubuhnya kaku dan sakit semua. Dika bergegas menghampirinya. Wajahnya pias penuh kekhawatiran. Ya Tuhan, Nenek, apa yang mereka lakukan padamu? Matanya berkaca-kaca melihat kondisi neneknya yang menyedihkan, terbaring di lantai gudang yang kotor. Ia meletakkan sebuah tas ransel kecil di sampingnya. Aku bawakan air minum dan roti. Nenek pasti lapar. Dika membantu neneknya duduk bersandar di dinding. Ia membuka botol air mineral dan menyodorkannya ke bibir Citra yang kering pecah-pecah. Citra meneguknya dengan rakus. Air dingin itu terasa seperti berkah, mengaliri tenggorokannya yang kering. Kenapa kamu kesini, Dik? Nanti ayahmu marah, kata Citra pelan, memegangi lengan cucunya. Aku tidak peduli, desis Dika. Nadanya penuh amarah yang tertahan. Amarah yang tidak ditujukan pada neneknya. Aku dengar semuanya semalam. Aku dengar ayah dan Tante Indira berteriak-teriak. Mereka gila. Mengunci nenek di sini seperti binatang. Dika mengepalkan tangannya erat-erat. Ia adalah mahasiswa semester 5 di jurusan Teknik Informatika. Logika dan data adalah dunianya. Dan tuduhan terhadap neneknya sama sekali tidak masuk akal baginya. Dika, nenek tidak melakukannya, bisik Citra. Air mata kembali menggenang. Nenek tidak pernah mengambil sepeser pun uang mereka. Aku tahu, Nek.
Aku percaya 100% sama Nenek, kata Dika cepat, suaranya meyakinkan. Nenek adalah orang paling jujur yang aku kenal. Nenek yang mengajariku untuk tidak pernah berbohong. Mana mungkin nenek melakukan hal serendah ini? Kepercayaan di mata cucunya adalah setetes air di tengah gurun pasir bagi Citra. Ia mencengkeram tangan Dika. Tapi buktinya, Dik, buktinya semua ada. Tanda tangan nenek, rekening atas nama nenek. Dika menggeleng. Bukti bisa dibuat. Nek, di zaman sekarang, memalsukan apapun itu mudah. Justru karena buktinya terlalu sempurna, aku curiga. Ini seperti jebakan yang sudah diatur dengan sangat rapi. Ia menatap neneknya lekat-lekat. Nenek harus ingat-ingat. Apakah ada hal aneh yang terjadi beberapa minggu terakhir? Apakah ada yang meminta nenek menandatangani sesuatu? Citra terdiam. Otaknya yang lelah berusaha keras untuk berpikir. Ia teringat kejadian semalam, saat ia menyebut nama Reno. Reno, katanya pelan. Mata Dika menajam. Om Reno? Kenapa dengan Om Reno? Sekitar seminggu yang lalu, dia datang ke pavilion. Dia minta nenek tanda tangan. Tanda tangan apa, Nek? Tanya Dika mendesak. Dia bilang itu untuk asuransi. Pembaharuan data asuransi kesehatan nenek. Kertasnya banyak sekali. Tulisannya kecil-kecil. Nenek sudah tua, tidak bisa membaca jelas lagi. Nenek percaya saja padanya. Dia menantuku, suami Indira. Mana mungkin nenek curiga? Rahang Dika mengeras. Om Reno, tentu saja. Sudah lama ia tidak menyukai suami tantenya itu. Terlalu licin, terlalu banyak bicara manis. Ia juga tahu sesuatu yang berusaha ditutup-tutupi oleh keluarganya. Reno punya masalah besar dengan judi. Dika pernah tidak sengaja melihat ayahnya, Arga, memarahi Reno habis-habisan karena utang judi yang menumpuk. Tapi Indira selalu membela suaminya mati-matian. Nenek yakin itu Om Reno yang membawanya. Iya, Dika. Dia sendiri yang datang. Dia bahkan tersenyum ramah sekali. Dia bilang biar nenek kalau sakit tidak merepotkan. Jelas Citra. Semakin ia menceritakannya, semakin ia merasa bodoh. Bagaimana ia bisa begitu naif? Sialan, umpat Dika pelan. Ini masuk akal. Dia memanfaatkan kepercayaan nenek. Dika membuka ranselnya dan mengeluarkan laptop tipisnya. Nek, dengar. Aku akan mencari kebenarannya. Aku mahasiswa IT. Nek, aku mungkin bisa melacak sesuatu yang tidak mereka lihat. Harapan. Sebuah percikan kecil yang hampir padam, kini mulai menyala lagi di hati Citra. Ia menatap cucunya, satu-satunya orang di dunia ini yang masih membelanya. Tapi bagaimana, Dik? Mereka semua sudah yakin nenek pelakunya. Ayahmu. Aku tidak peduli dengan ayah dan tante Indira untuk saat ini, potong Dika tegas. Yang penting adalah membuktikan nenek tidak bersalah. Aku akan periksa semuanya. Rekaman CCTV, jejak transfer bank, semuanya. Om Reno mungkin licik, tapi dia pasti meninggalkan jejak digital. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Dika bangkit berdiri. Nenek harus kuat. Pura-pura saja nenek sakit dan lemah. Jangan bicara apa-apa pada polisi kalau mereka datang. Bilang saja nenek shock. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti. Hati-hati, Dika. Nenek tidak mau kamu kenapa-kenapa. Cemas Citra. Dika akan hati-hati. Janjinya. Ia memeluk neneknya erat. Pelukan itu memberikan kehangatan yang sudah lama tidak Citra rasakan. Mereka akan menyesal telah melakukan ini pada nenek. Aku janji. Dika menyembunyikan laptopnya kembali ke dalam tas. Ia memberikan sisa roti dan sebotol air lagi untuk neneknya. Sembunyikan ini. Aku akan coba kembali lagi nanti sore. Kunci gudang ini sudah aku duplikat seminggu lalu. Waktu aku mau ambil sepeda lamaku. Mereka tidak tahu. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Dika menyelinap keluar gudang, menguncinya kembali dengan hati-hati. Nenek Citra kembali sendirian dalam kegelapan. Tapi kali ini,
ada yang berbeda. Kegelapan itu tidak lagi terasa menakutkan. Di dadanya, percikan harapan kecil itu mulai tumbuh, dijaga oleh keyakinan pada cucu satu-satunya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan bertahan. Kembali ke kamarnya di rumah utama. Jantung Dika masih berdebar kencang. Wajah neneknya yang pucat dan tatapan matanya yang putus asa terpatri kuat di benaknya. Kemarahan pada ayahnya, tantenya, dan terutama pada Reno, mendidih dalam dirinya. Ia mengunci pintu kamarnya, menyalakan laptop, dan menarik napas dalam-dalam. Ini bukan lagi sekadar tugas kuliah. Ini adalah misi untuk menyelamatkan kehormatan neneknya. Langkah pertama, rekaman CCTV. Arga telah menyimpan semua bukti itu di server cloud perusahaan agar mudah diakses. Dika, sebagai anak pemilik perusahaan yang sesekali membantu tim IT, memiliki akses terbatas ke server itu. Cukup untuk mengunduh file video beresolusi rendah yang ditunjukkan pada neneknya. Ia memutar video itu berulang-ulang di laptopnya. Gambarnya buram, pencahayaannya buruk. Wanita berkerudung itu memang mirip neneknya dari kejauhan. Tapi semakin Dika memperhatikannya, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Dia menghentikan video pada saat wanita itu berjalan. Posturnya, gumamnya. Nenek Citra, meski sudah tua, memiliki cara berjalan yang khas, sedikit diseret karena masalah lutut kanannya. Wanita di video ini jalannya kaku, terlalu dibuat-buat, seolah sedang meniru cara berjalan orang lain. Lalu Dika memperbesar gambar saat wanita itu berinteraksi dengan teller. Dia memakai kacamata hitam besar, menutupi separuh wajahnya. Kenapa pakai kacamata hitam di dalam bank? Kecuali kalau dia tidak mau dikenali, pikir Dika. Resolusi videonya terlalu rendah untuk melakukan perbesaran wajah yang jelas. Dika curiga, rekaman ini sengaja dipilih yang berkualitas paling buruk. Ini tidak cukup untuk membuktikan apa-apa, desahnya frustrasi. Tapi ini cukup untuk menimbulkan keraguan. Langkah kedua, jejak uang. Ini adalah bagian tersulit. Dika butuh data lebih banyak. Dia tidak bisa meretas bank. Tapi dia butuh dokumen-dokumen yang semalam dilempar oleh ayahnya. Dia menunggu. Menjelang siang, ia mendengar ayahnya, Arga, dan tantenya, Indira, pergi dengan mobil. Sepertinya mereka pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Reno tidak ikut. Dika mendengar Reno sedang berbicara di telepon di taman belakang. Suaranya terdengar cemas. Ini adalah kesempatannya. Dika menyelinap keluar kamar dan masuk ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu berantakan. Map biru yang semalam dilempar Arga tergeletak di atas meja. Dika segera mengeluarkan ponselnya dan memotret setiap lembar dokumen di dalamnya dengan detail yang jelas. Formulir pembukaan rekening baru atas nama Citra Larasati, slip transfer antar bank sebesar 6,8 miliar, dan yang terpenting, dokumen penarikan dana perusahaan yang ditandatangani neneknya. Kembali di kamarnya, ia memindahkan foto-foto itu ke laptopnya. Matanya tertuju pada formulir pembukaan rekening. Bank swasta yang cukup terkenal. Tapi yang menarik perhatiannya adalah alamat kantor cabang tempat rekening itu dibuka. Letaknya di daerah Jakarta Utara, sangat jauh dari rumah mereka di selatan. Kenapa neneknya harus pergi sejauh itu hanya untuk membuka rekening? Ini semakin memperkuat kecurigaannya. Dia melihat tanggal pembukaan rekening. 3 minggu yang lalu. Tepat 2 minggu sebelum Reno mendatangi neneknya dengan dokumen asuransi. Reno sudah merencanakannya. Dia membuka rekening palsu lebih dulu, baru kemudian menipu neneknya untuk mendapatkan tanda tangan. Tanda tangan di dokumen penarikan dana itu terlihat sempurna. Dika membandingkannya dengan foto tanda tangan neneknya di KTP. Sama persis. Ini bukan dipalsukan, pikir Dika. Ini di-scan. Dia pasti mengambil tanda tangan nenek dari dokumen asuransi palsu itu, lalu menempelkannya secara digital ke dokumen penarikan dana. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, kemana perginya uang 6,8 miliar itu? Mustahil Reno membiarkannya mengendap di rekening palsu itu. Terlalu berisiko. Uang itu pasti sudah dipindahkan lagi. Tapi kemana?
Dika tidak bisa mengakses riwayat transaksi rekening Citra Larasati itu tanpa membobol bank. Dia butuh cara lain. Dia harus fokus pada Reno. Dia teringat sesuatu. Reno punya laptop khusus yang selalu dibawanya. Laptop gaming, katanya. Tapi Dika tahu Reno menggunakannya untuk berjudi. Dika sering melihatnya terpaku di depan laptop itu di teras belakang, terkadang mengumpat, terkadang tertawa sendiri. Dika menyelinap ke teras belakang. Kosong. Reno sepertinya sedang di kamarnya. Tapi laptopnya tertinggal di meja teras. Masih dalam mode sleep. Jantung Dika berdebar. Ini adalah pertaruhan besar. Dia membuka laptop itu. Tidak dikunci. Reno ceroboh. Dika segera membuka riwayat Pramban, browser history. Matanya membelalak. Puluhan tab menuju situs judi online. Poker, slot, taruhan bola. Riwayatnya penuh dengan aktivitas itu. Dika mencari sesuatu yang lebih spesifik. Dia membuka riwayat email yang tersimpan di Pramban. Dan di sanalah dia menemukannya. Sebuah email dari layanan transfer dana internasional yang tidak terkenal. Sering digunakan untuk transaksi abu-abu. Email itu adalah konfirmasi penerimaan dana sebesar 50 juta rupiah. Dika mengklik detailnya. Pengirim dana, sebuah rekening dari bank swasta yang sama dengan rekening palsu neneknya. Tanggal transaksi, sehari setelah 6,8 miliar itu raib dari perusahaan. 50 juta. Itu jumlah yang relatif kecil dibandingkan total curiannya. Uang percobaan, pikir Dika. Atau cicilan untuk bandar judinya. Ini adalah benang merahnya. Ini adalah penghubungnya. Tapi dia butuh bukti yang lebih kuat yang menghubungkan Reno langsung ke rekening palsu itu. Dia kembali ke foto dokumen pembukaan rekening. Di sudut kanan bawah formulir aplikasi online itu, ada serangkaian angka yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Alamat IP pengajuan, 10314XXXXXX. Dika segera menyalin angka-angka itu ke browsernya, menggunakan alat pelacak IP publik. Hasilnya muncul seketika. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Alamat IP itu terlacak ke sebuah lokasi, Supernova Net. Sebuah warung internet, warnet. 24 jam di daerah Mangga Besar. Area yang terkenal sebagai pusat hiburan malam dan sarang perjudian. Dika bersandar di kursinya. Napasnya memburu. Dia berhasil. Neneknya, yang bahkan tidak tahu cara mengirim email, tidak mungkin pergi ke warnet di Mangga Besar untuk membuka rekening bank. Tapi Reno, si penjudi ulung, sangat mungkin melakukannya. Dia sengaja menggunakan komputer publik untuk menutupi jejaknya. Dia pikir dia pintar. Tapi dia tidak tahu. Dia sedang berhadapan dengan Dika. Dika menyimpan semua temuannya. Jejak digital itu jelas. Reno memiliki motif, utang judi. Reno memiliki kesempatan, menipu neneknya dengan dokumen asuransi. Dan kini Reno memiliki jejak, transfer ke situs judi dan IP warnet. Ini belum cukup untuk membebaskan neneknya. Tapi ini adalah awal yang sangat kuat. Dia harus mendapatkan bukti lebih. Dia harus mendapatkan bukti bahwa Reno yang mengendalikan rekening itu sepenuhnya. Dan Dika tahu, untuk menjebak seorang penjudi, umpan terbaik adalah uang. Dika kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan langsung duduk di depan laptopnya. Foto-foto dokumen yang baru saja ia ambil dari ruang kerja ayahnya kini terpampang di layar. Matanya terpaku pada satu gambar, dokumen penarikan dana perusahaan, dan di bagian bawahnya, tanda tangan neneknya yang terlihat begitu jelas, begitu sempurna. Dia sudah yakin sejak awal, tapi sekarang dia perlu memastikannya tanpa keraguan sedikit pun. Dia memperbesar gambar itu hingga resolusi maksimal. Goresannya tegas. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan, tidak ada noda tinta yang wajar terjadi jika seseorang, apalagi seorang wanita tua, menandatangani dokumen penting. Tanda tangan itu terlalu bersih. Dia teringat mata kuliah keamanan siber yang pernah diikutinya. Dosennya pernah menjelaskan perbedaan antara pemalsuan manual, manual forgery, dan pemalsuan digital, digital forgery. Pemalsuan manual, sebaik apapun, pasti memiliki getaran atau jejak
pemalsu. Tekanan pena yang tidak konsisten. Tarikan garis yang sedikit ragu-ragu. Tapi tanda tangan di dokumen ini adalah salinan identik. Seperti stempel. Dia tidak memalsukannya. Gumam Dika pada dirinya sendiri. Dia menyalinnya. Dia yakin 100% bahwa Reno telah mengambil tanda tangan asli Nenek Citra dari dokumen asuransi palsu itu, memindainya dengan resolusi tinggi, membersihkannya secara digital, dan kemudian menempelkannya ke dokumen penarikan dana sebelum mencetaknya. Itu sebuah pekerjaan yang rapi, pekerjaan seseorang yang paham teknologi tapi meremehkan lawannya. Dia harus membuktikannya. Dia butuh pembanding. Dia butuh tanda tangan asli neneknya, yang dibuat saat ini juga. Dia menunggu dengan gelisah. Rumah itu sunyi mencekam. Setelah kepergian ayahnya ke kantor polisi, suasana menjadi semakin berat. Indira mengurung diri di kamarnya, mungkin menangisi nasibnya, atau mungkin suaminya. Reno, Dika tidak tahu di mana Reno. Itu yang membuatnya cemas. Tapi dia harus mengambil risiko. Sore harinya, saat dia yakin situasi aman dan Reno sepertinya sedang keluar rumah, Dika mendengar suara mobil Reno pergi. Dia mengambil buku catatan kosong dan pulpen dari meja belajarnya. Dia juga membawa sebotol air dan sebungkus biskuit lagi, serta sebuah powerbank yang sudah terisi penuh. Nenek pasti kedinginan, pikirnya. Dia menyelinap lagi ke belakang rumah, menuju gudang yang pengap itu. Dia membuka kunci dengan hati-hati. Pintu berderit pelan. Nenek Citra terlonjak kaget. Wanita tua itu sedang duduk meringkuk di sudut, memeluk lututnya, matanya merah dan bengkak. Pemandangan itu meremas hati Dika. "Nek, ini Dika," bisiknya cepat. "Dika." Nenek Citra berusaha tersenyum, tapi yang keluar hanyalah ringisan sedih. "Nenek kira polisi." "Belum, Nek. Mereka masih mengurus laporan. Ayah belum pulang." Dika segera memberikan air dan biskuit. Nenek makan sedikit. Tenaga nenek harus ada. Dia lalu menyodorkan powerbank dan kabel kecil. "Ini, pegang. Setidaknya bisa untuk menghangatkan tangan sedikit kalau digenggam." Nenek Citra menerima biskuit itu, tapi tidak langsung memakannya. "Ada apa, Nak?" "Aku butuh bantuan nenek. Ini sangat penting." Dika membuka buku catatan kosong dan memberikan pulpennya. "Nenek bisa tolong tanda tangan di sini?" "Tulis nama lengkap nenek, Citra Larasati. Tulis 5 kali saja, di halaman ini." Nenek Citra menatapnya bingung. "Untuk apa, Dik?" "Untuk membuktikan nenek tidak bersalah." Dengan tangan yang gemetar, karena dingin, lapar, dan rasa takut yang melumpuhkan, Nenek Citra berusaha memegang pulpen itu. Dia mencoba menulis namanya. Goresan pertamanya sangat goyah. Huruf C-nya hampir tidak berbentuk. Dia menarik napas. Mencoba lagi. Goresan kedua lebih baik, tapi masih terlihat bergetar hebat. Dia terus mencoba hingga 5 kali. 5 tanda tangan yang jelas-jelas ditulis oleh tangan yang lelah dan rapuh. Dika mengambil buku catatan itu. Jantungnya berdebar. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka foto dokumen penarikan dana. Dia meletakkan ponselnya di samping buku catatan itu. Kontrasnya begitu menusuk. "Lihat ini, Nek," kata Dika pelan. Matanya tidak lepas dari 2 bukti itu. "Ini tanda tangan yang nenek buat barusan. Lihat, goresannya bergetar. Itu wajar. Tangan nenek kedinginan. Nenek sedang syok. Setiap tanda tangan pun sedikit berbeda satu sama lain. Ini tanda tangan manusiawi." Lalu, dia menunjuk ke layar ponselnya. "Sekarang lihat yang ini. Tanda tangan di dokumen pencairan uang. Lihat betapa tegasnya. Betapa bersihnya. Tidak ada getaran sedikit pun. Garisnya begitu sempurna. Terlalu sempurna. Seperti dicetak oleh mesin." Nenek Citra memicingkan matanya, mendekatkan wajahnya ke buku dan ponsel itu. Dia mulai mengerti. "Jadi, itu bukan tanda tanganku. Itu adalah tanda tangan nenek. Tapi bukan nenek yang menaruhnya di sana.
Jelas Dika dengan suara tertahan. Dia menipu nenek. Dia pasti mengambil salah satu tanda tangan nenek dari dokumen asuransi palsu itu. Mungkin dari lembar yang paling bersih. Lalu dia scan tanda tangan itu. Dia jadikan gambar. Lalu gambar itu dia tempel di dokumen pencairan dana ini. Ini kejahatan digital, Nek. Dan ini membuktikan Om Reno sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Kesadaran itu menghantam Nenek Citra seperti gelombang air bah. Seluruh keraguan yang tersisa di hatinya lenyap sudah. Yang ada kini adalah kepastian yang dingin dan menakutkan. Menantunya. Suami dari anak perempuan satu-satunya. Orang yang selama ini tersenyum manis padanya. Yang membawakan martabak kesukaannya. Yang selalu memujinya, telah merancang kehancurannya. Dia merencanakan ini semua. Bisik Nenek Citra. Suaranya bukan lagi lirih karena putus asa, tapi bergetar karena amarah yang baru tumbuh. Dia menipuku. Dia mengorbankanku. Dia pikir kita bodoh, Nek, kata Dika geram. Dia pikir nenek sudah tua dan tidak akan melawan, dan dia pikir tidak akan ada yang curiga. Tiba-tiba, sebelum Dika sempat menyimpan kembali barang buktinya, mereka mendengar suara langkah kaki berat mendekati gudang. Langkah kaki yang diseret, bukan langkah kaki Dika yang ringan. Jantung mereka berdua serasa berhenti. Dika buru-buru menyembunyikan buku catatan, ponsel, dan powerbank ke bawah tumpukan karung goni. Suara kunci diputar di lubang kunci. Kali ini dengan kasar. Pintu didorong terbuka, menampakkan sosok Reno. Reno berdiri di ambang pintu. Cahaya sore dari luar menyorotnya dari belakang, membuat wajahnya tampak gelap. Dia terlihat sedikit terkejut melihat Dika ada di sana. Loh, Dika? Kamu sedang apa di sini? Bukannya seharusnya kamu di kampus. Dika cepat-cepat memasang ekspresi sedih dan naif. Om, aku cuma mau kasih nenek minum. Kasihan dari semalam di sini. Nenek kan belum makan. Dia menunjuk botol air yang tadi dibawanya. Wajah Reno seketika berubah. Ekspresi terkejutnya hilang, digantikan oleh topeng simpati yang sudah sangat Dika kenali. Dia menghela napas panjang dan berat, seolah memikul beban dunia. Oh, Dika, kamu memang anak baik. Hati kamu masih bersih sekali. Dia melangkah masuk ke gudang yang pengap itu. Tidak seperti orang tuamu. Hati mereka sudah terlanjur kecewa. Dia menepuk bahu Dika. Sudahlah, biarkan Om bicara berdua sebentar dengan nenek, ya? Ini urusan orang tua. Kamu kembalilah ke kamarmu. Jangan sampai ayahmu tahu kamu di sini. Nanti dia makin marah. Dika menatap neneknya sekilas. Nenek Citra memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Dika mengerti. Dia harus pergi. Baik, Om, katanya pelan. Lalu berjalan keluar melewati Reno. Tapi Dika tidak pergi jauh. Dia tahu pintu gudang itu kayunya sudah lapuk. Dia bersembunyi di balik tumpukan pot-pot tanaman besar yang sudah pecah. Hanya beberapa meter dari pintu. Dia menahan napas, berusaha mendengarkan setiap percakapan di dalam. Reno menutup pintu gudang, tapi tidak menguncinya. Dia mungkin merasa tidak perlu. Dia membalikkan badan, menatap ibu mertuanya yang terduduk di lantai. Dia tidak langsung bicara. Dia berkeliling gudang sempit itu, menyentuh sepeda tua berkarat, menendang kalengket kosong. Seolah-olah dia sedang menilai penjara kecil itu. Akhirnya, dia menarik sebuah peti kayu tua dan duduk di hadapan Nenek Citra. Bu, katanya, suaranya diatur terdengar begitu lembut dan penuh pemahaman. Saya tahu ini semua berat sekali untuk ibu. Saya tidak bisa bayangkan betapa bingung dan takutnya ibu sekarang. Nenek Citra hanya diam. Dia menatap lurus ke lantai semen yang dingin. Dia memfokuskan seluruh sisa tenaganya untuk tidak gemetar, untuk tidak menunjukkan kemarahan yang membara di dadanya. Arga dan Indira mereka hancur. Bu, lanjut Reno. Nadanya semakin sedih. Terutama Indira. Dia tidak berhenti menangis semalaman. Dia tidak percaya ibunya sendiri, ibu yang dia puja, bisa melakukan ini. Dia merasa dikhianati. Reno mencondongkan tubuhnya sedikit.
Saya kesini bukan untuk menghakimi ibu. Saya kesini ingin membantu. Nenek Citra akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang tua menatap tajam ke mata menantunya. Membantu? Desisnya pelan. Betul, Bu. Membantu. Reno tersenyum tipis. Saya ini, kan, manajer keuangan. Saya sedikit banyak paham soal hukum dan prosedur. Polisi sudah menerima laporan dari Arga. Besok pagi, mereka akan datang ke sini, membawa surat penangkapan. Mereka akan membawa ibu ke kantor polisi. Reno berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bayangkan, Bu, di usia ibu yang sekarang, harus tidur di sel yang dingin. Diperiksa, difoto, diperlakukan seperti penjahat sungguhan. Nama baik keluarga kita akan hancur. Nama baik almarhum bapak hancur. Nenek Citra mengepalkan tangannya di balik selimut tipisnya. Tapi, lanjut Reno, masih ada jalan keluar. Jalan yang lebih mudah untuk semua orang. Dia menatap lekat-lekat ibu mertuanya. Akui saja, Bu. Jantung Nenek Citra berdebar. Dika, yang menguping di luar, menahan napasnya. Bilang saja ibu hilaf, bujuk Reno. Bilang ibu, entahlah, ibu merasa kesepian, butuh uang untuk simpanan hari tua. Atau mungkin ibu ingin beramal dalam jumlah besar tapi malu bilang ke Arga. Apa saja. Bilang saja ibu mengambil uang itu karena hilaf dan ibu sangat menyesal. Kalau ibu mengaku, suara Reno semakin pelan dan persuasif. Saya janji, saya akan bicara dengan Arga. Saya akan menyewa pengacara terbaik. Dengan pengakuan, kita bisa minta keringanan. Hukuman percobaan. Misalnya, ibu tidak perlu masuk penjara. Ibu hanya akan jadi tahanan rumah. Tetap tinggal di pavilion ibu yang nyaman. Bukankah itu lebih baik? Pikirkan, Bu, desaknya lagi. Ini demi Indira. Demi Dika. Jangan biarkan mereka menanggung malu karena neneknya di penjara. Cukup akui saja. Setelah itu, semua masalah ini akan selesai. Pelan-pelan, Arga dan Indira pasti akan memaafkan ibu. Keluarga kita bisa utuh lagi. Disinilah dia. Ular itu sedang menunjukkan taringnya. Dia tidak hanya menjebak, dia kini sedang berusaha mengubur kejahatannya dengan meminta korbannya sendiri untuk mengaku. Nenek Citra merasakan gelombang mual. Dia mengumpulkan sisa kekuatannya. Dia menatap Reno, membiarkan air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan taktik. Dia harus terlihat lemah, seperti yang Dika pesankan. Saya tidak melakukannya. Reno, lirihnya, membiarkan suaranya terdengar pecah dan putus asa. Saya tidak tahu apa-apa. Reno menatapnya sejenak. Senyum palsunya luntur. Matanya berubah dingin. Dia melihat Nenek Citra tidak akan goyah. Keras kepala. Sialan, pikirnya. Rencananya tidak semulus yang ia duga. Dia bangkit berdiri dengan kasar, menendang peti kayu yang didudukinya hingga terbalik. Ya sudah. Sentaknya. Saya sudah mencoba menawarkan jalan keluar yang mudah. Saya cuma mau membantu. Tapi kalau ibu memang lebih suka menghabiskan sisa hidup ibu di penjara dan membuat malu keluarga ini, itu pilihan ibu. Reno berbalik dengan marah. Jangan salahkan saya atau Indira kalau besok pagi polisi menyeret ibu dari sini. Ibu sendiri yang memilih jalan ini. Dia membanting pintu gudang hingga tertutup. Kali ini, Nenek Citra mendengar suara kunci diputar 2 kali dari luar. Suara langkah kakinya menjauh dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, Dika menyelinap kembali. Wajahnya pucat karena marah. Nenek lihat, kan? Desisnya. Dia panik. Dia takut. Dia ingin nenek mengaku supaya kasusnya ditutup dan dia bisa kabur dengan uang itu. Nenek Citra mengangguk. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Wajahnya kini mengeras seperti batu. Hilang sudah sosok wanita tua yang ringkih. Yang tersisa adalah seorang ibu yang dikhianati dan siap bertarung.
Dia tidak hanya mengambil uang, Dika, kata Nenek Citra, suaranya dingin dan mantap. Dia ingin mengambil kehormatanku. Dia ingin mengambil sisa hidupku. Dia menatap cucunya. Kita harus menjebaknya. Kita harus membuat dia membayar semua ini. Dika mengangguk. Matanya berkilat tekad. Aku tahu caranya. Nek, dia seorang penjudi. Dan penjudi selalu serakah. Mereka tidak pernah bisa menahan diri jika melihat uang di depan mata. Dia mengepalkan tangannya. Kita akan gunakan keserakahannya itu untuk melawan dia. Aku akan membuat perangkap. Dan dia akan masuk sendiri ke dalamnya. Dika menghabiskan malam itu terkunci di kamarnya. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya bekerja 1000 mil per jam. Percakapannya dengan neneknya, dan terutama monolog manipulatif Reno di gudang, terus terngiang di telinganya. Reno panik. Itu jelas. Dia panik karena uang 6,8 miliar itu, atau berapapun sisanya, masih tertahan di rekening palsu atas nama Citra Larasati. Kasus ini, yang dia ciptakan untuk mengalihkan perhatian, kini justru menjadi penghalang baginya untuk menikmati hasil curiannya. Dia tidak bisa memindahkan uang itu dengan bebas. Bank pasti akan menandai transaksi besar dari rekening yang sedang dalam penyelidikan. Reno terjebak oleh permainannya sendiri. Dia pasti mengecek rekening itu setiap jam. Gumam Dika pada layar laptopnya yang menyala redup. Dia cemas uangnya hilang, cemas rekeningnya dibekukan oleh bank. Disinilah letak kelemahannya. Seorang penjudi yang baru saja memenangkan jackpot besar, tapi tidak bisa mencairkannya. Itu adalah siksaan terberat. Dika akan memanfaatkan siksaan itu. Dia akan memberi Reno alasan yang sangat kuat untuk mengakses rekening itu. Alasan yang akan mengalahkan logika dan kehati-hatiannya. Rencananya adalah membuat jebakan phishing. Sebuah metode klasik, tapi seringkali efektif jika targetnya sedang panik. Dika akan membuat sebuah situs web palsu yang meniru halaman login internet banking dari bank tempat rekening palsu itu dibuat. Lalu, dia akan mengirimkan email palsu yang seolah-olah berasal dari pihak bank, menggiring Reno untuk login melalui situs palsu tersebut. Jika Reno memasukkan username dan passwordnya, Dika akan mendapatkannya. Itu akan menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Reno lah yang memiliki akses dan kendali penuh atas rekening Citra Larasati. Ini adalah pekerjaan yang rumit dan berisiko. Dika bukanlah seorang peretas kriminal, tapi mata kuliah keamanan siber dan ketertarikannya pada dunia coding telah memberinya bekal yang cukup. Dia mulai bekerja dengan metodis. Pertama, dia harus mendaftarkan sebuah domain. Dia tidak bisa menggunakan domain resmi bank. Dia mencari domain yang namanya sangat mirip, yang bisa mengecoh mata jika tidak dilihat dengan teliti. Jika alamat aslinya adalah www.banksis.com, Dika mendaftarkan domain baru, www.banksis-verifikasi.com. Cukup dekat. Dia membelinya menggunakan sisa uang sakunya melalui layanan pendaftaran anonim. Kedua, halaman login palsu. Ini adalah bagian yang paling mudah. Dia membuka situs internet banking yang asli, lalu menggunakan fitur lihat sumber halaman, view page source, di browsernya. Dia menyalin seluruh kode HTML dan CSS dari halaman login itu. Dia menempelkannya ke file baru di server domainnya yang baru. Dalam 10 menit, dia memiliki tiruan halaman login yang identik 100%. Ketiga, skrip penangkap data. Ini adalah intinya. Di halaman palsu itu, dia sedikit mengubah fungsi tombol login. Alih-alih mengirim data ke server bank asli, dia mengaturnya untuk mengirim data username dan password yang dimasukkan ke sebuah file teks sederhana yang tersembunyi di servernya. Sebuah keylogger digital yang sangat mendasar. Setelah data itu tersimpan, dia akan mengalihkan Reno ke halaman error palsu, seperti sistem sedang dalam perbaikan, coba lagi nanti. Ini akan membuat Reno mengira ada masalah teknis, bukan jebakan. Keempat, email umpan. Ini adalah bagian terpenting. Kata-katanya harus tepat. Harus mampu menimbulkan kepanikan instan. Dika sudah punya alamat email Reno, yang dia temukan di riwayat browser laptop Reno.
Dia membuat akun email baru dengan nama pengirim yang terlihat sangat resmi. Tim Keamanan, Bank XYZ, dengan alamat security.alert@banksis-verifikasi.com. Dia merancang email itu dengan logo bank yang dia salin dari situs resmi. Subjeknya dia buat semenakutkan mungkin. Penting, notifikasi keamanan mendesak, akun Anda telah ditangguhkan. Isi emailnya dia susun dengan hati-hati, mencampur bahasa teknis perbankan dengan nada yang mendesak. YTH, nasabah Bank XYZ, sistem keamanan kami telah mendeteksi aktivitas login yang tidak wajar dan upaya transaksi yang mencurigakan dari beberapa lokasi asing pada rekening Anda dengan nomor 770XXXXXX. Dia sengaja memasukkan beberapa digit nomor rekening palsu yang ia dapat dari dokumen. Untuk melindungi dana Anda, kami telah menangguhkan sementara seluruh aktivitas transaksi pada rekening ini. Untuk membuka kembali blokir dan mencegah pembekuan permanen, Anda diwajibkan untuk segera melakukan verifikasi ulang identitas Anda. Kegagalan melakukan verifikasi dalam 1x24 jam ke depan akan mengakibatkan pemblokiran akun secara permanen dan pelaporan aktivitas mencurigakan ini kepada pihak berwenang. Silakan klik tautan aman di bawah ini untuk memulai proses verifikasi. Verifikasi rekening saya sekarang. Tautan itu, tentu saja, mengarah ke situs www.banksis-verifikasi.com palsu yang baru saja dia buat. Terima kasih atas kerja sama Anda. Hormat kami, Divisi Keamanan Siberbank XYZ. Dika membaca ulang email itu berkali-kali. Sempurna. Ancaman, ditangguhkan, dibekukan permanen, dan dilaporkan ke pihak berwenang, pasti akan membuat Reno panik setengah mati. Dia tidak akan mengambil risiko kehilangan 6,8 miliar itu. Dika menarik napas dalam-dalam. Jari-jarinya melayang di atas tombol, kirim. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Dia memikirkan neneknya yang kedinginan di gudang. Dia memikirkan ayahnya yang dibutakan oleh amarah. Dia memikirkan Reno yang tersenyum licik. Kemarahannya memuncak. Dia menekan tombol, kirim. Email itu terkirim. Sekarang, bagian tersulit. Menunggu. Dika membuka dua jendela di layar laptopnya. Satu jendela browser yang memonitor file log di servernya. Tempat data login akan tersimpan. Jendela itu masih kosong. Jendela lainnya adalah terminal yang terus-menerus melakukan ping ke servernya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Detak jam dinding di kamarnya terdengar begitu keras. Sudah lewat tengah malam. Rumah itu sunyi senyap. Mungkin Reno sudah tidur. Mungkin dia tidak akan mengecek emailnya sampai besok pagi. Dika menyandarkan punggungnya di kursi. Matanya terasa perih karena terlalu lama menatap layar. Dia mencoba menenangkan pikirannya. Dia harus percaya pada rencananya. Reno adalah seorang penjudi. Seorang penjudi kronis selalu gelisah. Mereka tidak tidur nyenyak, terutama jika menyangkut uang besar. Mereka akan mengecek ponsel mereka setiap beberapa menit. Dia pasti akan melihat notifikasi email itu. 1 jam berlalu. Tidak ada apa-apa. Jantung Dika mulai goyah. Bagaimana jika Reno terlalu pintar? Bagaimana jika dia menyadari itu phishing? Bagaimana jika alamat email palsu itu masuk ke folder spam? Dia hampir saja menyerah dan memutuskan untuk tidur sejenak ketika ping. Bukan suara notifikasi, tapi sebuah aktivitas baru muncul di jendela file lognya. Sebuah alamat IP rumah mereka baru saja mengakses halaman login palsu itu. Jantung Dika serasa melompat ke tenggorokannya. Reno ada di depan komputernya. Dia telah mengklik tautan itu. Dika menahan napas. Tangannya terkepal erat. Dia menatap layar monitor log itu tanpa berkedip. Ayo, Reno, masukkan. Masukkan password bodohmu itu. Bisiknya tegang. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu data itu masuk. Layar file log itu diperbarui. 2 baris teks baru muncul. Username, Citra Laras 88 password. Reno Ganteng 1985. Dika terbelalak. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dia hampir saja berteriak kegirangan. Tapi dia segera menutup mulutnya. Dia menatap layar itu. Tidak percaya.
Reno Ganteng 1985. Sebuah password yang begitu narsis, begitu arogan, begitu bodoh. Sangat khas Reno. Username-nya pun jelas. Citra Laras 88. Neneknya tidak mungkin membuat username seperti itu. Angka 88 adalah angka keberuntungan para penjudi. Dika segera mengambil beberapa tangkapan layar. Dia menyalin file log itu. Dia mengunggahnya ke layanan penyimpanan cloud pribadinya yang terenkripsi. Dia juga menyimpannya di 3 flash drive berbeda, yang langsung dia sembunyikan di tempat-tempat terpisah di kamarnya. Bukti ini tidak boleh hilang. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Bukti bahwa Reno lah yang memiliki akses dan kendali penuh atas rekening palsu atas nama neneknya. Bukan hanya tahu nomor rekeningnya, tapi tahu username dan password rahasianya. Dia telah menjebak si manipulator itu. Dika bersandar di kursinya. Napasnya memburu, tapi kali ini karena lega. Dia tersenyum dingin ke layar laptopnya. Permainan baru saja dimulai. Dia sudah punya bagaimana Reno mencuri uangnya, memindai tanda tangan. Dia sudah punya mengapa dia mencuri, IP warnet di sarang judi, riwayat browser. Dan sekarang, dia punya bukti bahwa Reno mengendalikan rekening itu. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu kepingan teka-teki terakhir yang mengganjalnya. Aku tahu password MU sekarang, Om Reno, bisik Dika pada kegelapan kamarnya. Dan aku tahu penjudi sepertimu pasti malas. Kamu pasti menggunakan password yang sama untuk hal-hal lain. Dia memikirkan rekaman CCTV buram itu. Wanita berkerudung. Siapa dia? Dika yakin. Jawabannya ada di suatu tempat di dunia digital Reno. Dan dengan password Reno Ganteng 1985, dia sekarang memiliki kuncinya. Sekarang, katanya, sambil meregangkan jari-jarinya di atas keyboard. Mari kita lihat siapa teman wanitamu di bank itu. Dika menatap 2 baris teks di layar laptopnya. Username Citra Laras 88. Password Reno Ganteng 1985. Jantungnya berdebar kencang. Campuran antara ngeri dan sebuah kepuasan yang dingin. Dia berhasil. Umpan itu ditelan seluruhnya. Keangkuhan Reno adalah kejatuhannya. Sebuah password yang begitu narsis, begitu arogan, adalah kunci digital untuk membongkar seluruh kebusukannya. Dia tidak punya waktu untuk merayakan. Jam di dinding kamarnya menunjukkan pukul 1.30 pagi. Dia tahu polisi bisa datang kapan saja setelah fajar menyingsing. Dia harus bergerak cepat. Kepingan teka-teki terakhir yang paling penting masih hilang. Siapa wanita di CCTV itu? Dia menyandarkan punggungnya sejenak, memetakan langkah selanjutnya. Hipotesisnya sederhana. Reno adalah tipe orang yang malas dan terlalu percaya diri. Seorang penjudi kronis yang hidupnya serba tergesa-gesa tidak akan repot-repot membuat password yang berbeda untuk setiap akun. Reno Ganteng 1985 kemungkinan besar adalah kunci utamanya. Kunci untuk membuka semua kotak Pandora milik Reno. Dika menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan dilakukannya selanjutnya adalah sebuah kejahatan. Bukan lagi sekadar phishing yang abu-abu, tapi pembobolan akun pribadi. Tapi kemudian bayangan neneknya di gudang yang dingin dan kotor itu melintas. Wajah ayahnya yang dipenuhi amarah buta. Wajah Indira yang menangis penuh kepalsuan. Persetan dengan kejahatan. Ini adalah perang, dan dia akan menggunakan senjata apapun untuk membebaskan neneknya. Target pertamanya adalah akun email pribadi Reno, yang alamatnya pernah ia lihat sekilas di riwayat browser laptop Reno. Dia membuka halaman login Gmail. Dia mengetikkan alamat email Reno, lalu di kolom password, dia mengetik, Reno Ganteng 1985. Dia menekan, Enter. Jantungnya serasa berhenti. Layar memuat dan kemudian kotak masuk email Reno terbuka di hadapannya. Berhasil. Napasnya tercekat. Dia berhasil masuk. Kotak masuk itu penuh dengan sampah. Notifikasi media sosial, penawaran pinjaman online, buletin dari situs-situs tidak jelas. Dika segera menggunakan fungsi pencarian. Dia harus fokus. Dia mencari kata kunci,
bank, rekening, transfer. Yang muncul hanyalah email umpan yang baru saja dia kirim. Dia mencoba kata kunci lain, pinjam, utang, bayar. Puluhan email muncul. Matanya membelalak ngeri saat membaca rentetan email dari lintah darat. Ancamannya brutal. Bayar utang lo minggu ini atau kaki lo patah. Kami tahu di mana istri dan anak lo tinggal. Utang Reno ternyata jauh lebih besar dari yang Dika bayangkan. Ini adalah motif yang sangat kuat. Reno tidak hanya terdesak, dia putus asa. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Dika segera mengambil tangkapan layar dari email-email ancaman itu. Ini adalah bukti motif yang sempurna. Tapi, dia masih belum menemukan petunjuk tentang si wanita misterius. Email sepertinya jalan buntu. Reno cukup pintar untuk tidak berkomunikasi tentang kaki tangannya melalui email resmi. Dika beralih ke target kedua, media sosial. Orang-orang seperti Reno hidup di media sosial, tempat mereka memamerkan kehidupan palsu mereka. Dia membuka halaman login Instagram. Dia memasukkan nama pengguna Reno si paling sukses, dan password yang sama. Reno ganteng 1985. Klik. Berhasil lagi. Akun Reno diatur pribadi, tapi sekarang Dika ada di dalamnya. Halaman depannya penuh dengan foto-foto Reno di klub golf, di depan mobil mewah sewaan, dan foto-foto mesra dengan Indira yang tampak memujanya. Dika merasakan gelombang mual melihat kepalsuan itu. Dia mengabaikan semua itu dan langsung menuju ke ikon pesawat kertas di sudut kanan atas. Direct messages. Kotak masuk DM Reno adalah cerminan kehidupannya yang lain. Penuh dengan percakapan dari wanita-wanita dengan nama pengguna yang genit. Dika mengabaikannya. Dia menggunakan fitur pencarian di dalam DM. Dia mencoba kata kunci yang sama, bank, tugas, job, duit. Sebuah percakapan dengan akun bernama Sally Cantik 99 muncul. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, mungkin pertengahan 20-an, dengan riasan tebal, bibir dimajukan, dan pakaian yang cukup terbuka. Akun itu juga diatur pribadi. Jantung Dika berdebar. Dia membuka utas percakapan itu. Jarinya menggulir ke atas, mencari percakapan tertua. Dia menemukannya. Tanggalnya, 3 minggu yang lalu, 2 hari sebelum rekening palsu itu dibuka. Reno, Sally, butuh, job, gampang duit cepet enggak? Sally Cantik 99. Job apa dulu bos? Biasalah, tanggal tua. Hehe. Reno, cuma ke bank. Pura 2 jadi orang tua. Gampang. Sally Cantik 99. Hah? Maksudnya gimana? Enggak ngerti. Dika menahan napas. Dia terus menggulir. Dan kemudian, sebuah gambar muncul di riwayat obrolan. Jantung Dika serasa diremas. Itu adalah foto Nenek Citra. Foto candid, diambil dari kejauhan. Mungkin saat neneknya sedang menyiram tanaman di depan paviliun. Neneknya terlihat dari samping, mengenakan daster rumahan dan kerudung santainya. Reno, setelah mengirim foto, jadi dia. Nanti gue kasih kerudung sama kacamata persis punya dia. Lo pakai baju longgar aja. Sally Cantik 99. Buset, mirip sih posturnya dari jauh. Tapi ngeri bos. Ini palsuin identitas? Gue enggak mau urusan sama polisi. Reno, bawel. Gue urus KTP palsunya. Data semua udah siap. Lo cuma perlu dateng, setor data, senyum, sama tanda tangan. Gue ajarin tanda tangannya. 5 juta buat 30 menit kerja. Gimana? Ada jeda dalam percakapan itu. Dika bisa membayangkan wanita bernama Sally itu sedang menimbang-nimbang. Sally Cantik 99. 10 juta. Ini risiko tinggi, bos. Kalau ketahuan, penjara urusannya. Reno, rakus lo. Ya udah, 10 juta. 5 di depan, 5 setelah beres. Besok ketemu di tempat biasa. Tempat biasa, gumam Dika. Dia yakin Sally ini bukan sekadar kenalan biasa. Kemungkinan besar seorang pekerja seks komersial atau wanita simpanan yang sering ditemui Reno.
Ini adalah bukti yang menghancurkan. Dika terus menggulir. Adrenalin memompa tubuhnya. Dia harus menemukan percakapan tentang hari pencairan dana. Dan dia menemukannya. Tanggalnya, seminggu yang lalu. Tepat di hari 6,8 miliar itu raib. Reno, sel. Tugas kedua. Sama kayak kemarin. Ke bank yang sama. Kalau bisa teller yang sama. Cuma kasih dokumen ini. Berani? Sally cantik 99. Dokumen apa lagi bos? Katanya udah beres? Reno, transfer. Gampang. Lo cuma perlu senyum dan kasih dokumen. 10 juta lagi. Langsung lunas hari ini begitu duitnya masuk. Sally cantik 99. Gila lo bos. Ini pasti duit gede. Gue enggak mau ah. Reno, 20 juta. Take it or leave it. Ini terakhir. Setelah ini lo bisa liburan ke Bali sebulan. Duitnya aman. Ada jeda yang sangat lama dalam balasan Sally. Dika bisa merasakan ketegangan wanita itu hanya dari membaca teks. Sally cantik 99. Oke. Sialan lo emang, bos. Tapi setelah ini kita enggak kenal ya. Transfer 20 jutanya langsung begitu beres. Gue enggak mau nunggu. Reno. Bagus. Pinter. Pakai kerudung sama kacamata yang sama. Jangan lupa. Dan bawa KTP palsu yang kemarin. Jam 10 pagi. Jangan telat. Itu dia. Semuanya ada di sana. Hitam di atas putih. Seluruh konspirasi itu terurai jelas di layar laptopnya. Reno tidak hanya mencuri. Dia merencanakannya dengan sangat teliti. Dia menyewa seorang wanita bayaran. Dia membuat KTP palsu. Dia mencuri aksesoris neneknya. Dika baru sadar. Dia memang tidak melihat neneknya memakai kacamata hitam dan kerudung favoritnya itu beberapa hari terakhir. Dia pikir hanya terselip. Dia membayar Sally untuk membuka rekening. Lalu membayarnya lagi untuk menyerahkan dokumen pencairan dana yang sudah dia palsukan tanda tangannya. Dia mengorbankan ibu mertuanya sendiri untuk menutupi jejak kejahatannya. Tangan Dika gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap-luap. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia harus metodis. Dia tidak boleh gegabah. Dia mulai mengambil tangkapan layar dari seluruh percakapan itu, dari atas sampai bawah, memastikan tidak ada satu kata pun yang terlewat. Dia menyimpan foto profil Sally, wajah muda yang bermasalah itu, yang rela menghancurkan hidup orang lain demi 20 juta rupiah. Dia mengunggah semua gambar itu ke penyimpanan cloud pribadinya yang terenkripsi. Dia menyalinnya ke 3 flash drive yang berbeda. Bukti ini tidak boleh hilang. Dia sekarang memiliki segalanya. Motif, utang judi dari email lintah darat dan riwayat browser. Cara memalsukan tanda tangan, perbandingan tanda tangan asli neneknya yang gemetar dengan tanda tangan digital yang sempurna. Cara membuka rekening, IP warnet di Mangga Besar. Bukti kendali atas rekening, catatan log phishing dengan password Reno Ganteng 1985. Dan akhirnya, kaki tangan, percakapan DM Instagram dengan Sally, lengkap dengan foto neneknya sebagai model. Dika melihat jam. Pukul 3.45 pagi. Fajar akan segera menyingsing. Sebentar lagi, ayahnya dan tantenya akan pulang, mungkin setelah tidur beberapa jam di hotel dekat kantor polisi. Dan kemudian, mereka akan datang bersama polisi untuk menjemput neneknya. Dia harus bersiap. Dia tidak bisa menunjukkan ini satu persatu. Dia harus membongkarnya dalam satu momen dramatis. Momen di mana semua orang hadir. Di depan polisi. Di depan pengacara. Di depan ayahnya yang sombong dan tantenya yang rapuh. Dia ingin melihat wajah mereka, terutama wajah Reno, saat topeng mereka direnggut paksa. Dika tidak tidur. Sisa malam itu ia gunakan untuk menyusun presentasinya. Dia membuat satu folder khusus di desktopnya. Bukti final. Dia memasukkan semua file ke dalamnya, mengurutkannya dengan rapi. 1 CCTV MP4, 2 perbandingan tanda tangan JPG, 3 motif judi JPG, 4 email lintah darat JPG, 5 pelacakan nipu warnet JPG,
6 log password phishing TXT, dan yang paling mematikan, 7 chat seli JPG. Dia mengambil kabel HDMI dari laci meja belajarnya dan menyambungkannya ke laptop. Dia siap menghubungkannya kapan saja ke TV besar di ruang keluarga. Dia menyelinap keluar kamar. Rumah itu sunyi senyap. Dia pergi ke gudang untuk terakhir kalinya dalam kegelapan. Dia membuka kunci sepelan mungkin. Nenek Citra masih di posisi yang sama, meringkuk di sudut, tapi dia tidak tidur. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan. "Nek," bisik Dika. Nenek Citra terlonjak. "Dika," nenek takut. "Sudah pagi." "Nenek, dengar," kata Dika cepat, berlutut di depan neneknya. "Aku sudah dapat semuanya. Semua buktinya. Aku tahu siapa yang melakukannya. Aku tahu bagaimana dia melakukannya. Aku tahu siapa wanita di bank itu. Aku punya semuanya." Nenek Citra menatapnya. Matanya yang lelah kini memancarkan secercah harapan yang gemetar. Sebentar lagi, ayah dan tante Indira akan datang. Mereka mungkin akan membawa polisi. Lanjut Dika, suaranya mantap. Mereka akan menyuruh nenek keluar. Nenek ikut saja. Jangan melawan. Jangan katakan apa-apa. Tunjukkan pada mereka seberapa hancurnya nenek. Biarkan mereka merasa menang. Dika mencengkeram tangan neneknya yang dingin. "Dan biarkan aku yang bicara. Nenek percaya padaku, kan?" Nenek Citra menatap mata cucunya. Di sana, di dalam sorot mata pemuda itu, dia melihat tekad yang sama seperti yang dimiliki almarhum suaminya, Bagas. Tekad yang tak tergoyahkan. Dia mengangguk pelan. Air mata haru mengalir di pipinya yang kotor. "Nenek percaya padamu, Nak. Sepenuhnya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta. Dika kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan duduk di meja belajarnya. Laptopnya menyala, siap beraksi. Dia mendengar suara gerbang depan terbuka, disusul suara mobil ayahnya yang familiar. Mereka pulang. Beberapa saat kemudian, sekitar 1 jam setelahnya, dia mendengar suara mobil lain. Mobil yang lebih berat, mungkin sebuah jeep polisi. Lalu, hening sejenak, dan akhirnya, ketukan yang tegas dan resmi di pintu depan rumah utama. Mereka telah tiba. Pertunjukan akan segera dimulai. Pukul 9 pagi. Ruang keluarga yang biasanya sepi kini terasa sesak dan penuh ketegangan. Udara pagi yang seharusnya segar terasa berat dan pengap. Arga dan Indira duduk berdampingan di sofa bludru mahal mereka. Wajah Arga kaku, dipenuhi amarah yang benar dan kelelahan. Dia tidak tidur semalaman, sibuk mengurus laporan di kantor polisi. Indira, di sampingnya, tampak hancur. Matanya bengkak karena menangis. Entah tangisan tulus karena kecewa pada ibunya, atau tangisan karena stres memikirkan kehancuran finansial perusahaannya. Di seberang mereka, di kursi berlengan, duduk Reno. Dia telah berganti pakaian rapi, kemeja lengan panjang biru muda, seolah-olah ini adalah pertemuan bisnis biasa. Wajahnya diatur sedemikian rupa hingga menampilkan ekspresi prihatin dan sedih yang mendalam. Dia sesekali menepuk-nepuk punggung Indira, membisikkan kata-kata penenang. Di sofa lainnya, duduk 2 orang polisi berseragam. Yang satu lebih tua, dengan kumis tebal dan aura berpengalaman. Namanya tersemat di dada, Inspektur Rahmat. Yang satu lagi masih muda, tampak tegang, memegangi buku catatan. Di samping mereka, duduk Pak Suroto, pengacara keluarga yang telah mengabdi puluhan tahun, sejak zaman almarhum Bagas. Wajah Pak Suroto tampak keruh. Dia jelas tidak senang berada dalam situasi ini. Map-map dokumen hukum diletakkan rapi di atas meja kopi di antara mereka. "Saya ulangi, Pak Inspektur," kata Arga. Suaranya serak namun tegas. "Ini adalah keputusan terberat dalam hidup saya. Percayalah, ini ibu kandung saya. Tapi bukti-bukti yang ditemukan oleh tim audit kami, dan juga oleh Reno, sudah sangat jelas." Dia melirik menantunya, yang mengangguk pelan penuh simpati. 6,8 miliar telah raib. Dan semua jejaknya semua mengarah padanya. Kami tidak punya pilihan lain.
Ini bukan lagi urusan keluarga. Ini sudah tindak pidana. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dan perusahaan kami bisa diselamatkan dari kebangkrutan. Inspektur Rahmat menghela napas panjang. Dia sudah menangani banyak kasus keluarga, tapi tidak ada yang seburuk ini. Baik, Pak Arga. Saya mengerti posisi Anda. Dia menoleh ke rekannya yang lebih muda. Kita harus mengikuti prosedur. Bisa kami bicara dengan terduga? Ibu Citra Larasati. Arga mengangguk kaku. Dia memberi isyarat kepada satpam rumah yang berdiri canggung di dekat pintu. Tolong, bawa ibu saya dari gudang. Hening. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Suara langkah kaki satpam yang menjauh terdengar jelas di lantai marmer. Beberapa saat kemudian, langkah kaki itu kembali. Kali ini terdengar pelan dan diseret. Pintu ruang keluarga terbuka lebih lebar. Nenek Citra masuk. Pemandangan itu membuat Indira terisak seketika dan langsung memalingkan wajahnya. Arga mengatupkan rahangnya lebih keras, menolak untuk menunjukkan emosi. Nenek Citra tidak diseret. Dia berjalan sendiri, dituntun pelan oleh satpam. Penampilannya sungguh menyedihkan. Pakaian yang dikenakannya semalam kini kotor oleh debu dan tanah dari lantai gudang. Rambut putihnya yang biasanya rapi tersanggul, kini acak-acakan dan kusam. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia terlihat seperti wanita tua yang telah kehilangan segalanya. Jiwanya telah direnggut paksa. Dia tampak bingung, takut, dan rapuh. Reno menatapnya sekilas. Dan di balik topeng kesedihannya, ada kilat kepuasan yang nyaris tak terlihat. Rencananya berhasil. Wanita tua itu hancur. Nenek Citra didudukan di sebuah kursi kayu terpisah, agak jauh dari sofa utama. Posisinya benar-benar seperti seorang terdakwa yang siap diadili. Inspektur Rahmat berdeham, berusaha melembutkan suaranya. Selamat pagi, Ibu Citra. Saya Inspektur Rahmat. Kami di sini. Tunggu. Suara itu terdengar tenang, jelas, dan sangat tegas. Suara itu memotong ucapan sang inspektur dan membuat semua orang di ruangan itu menoleh serempak ke arah pintu. Dika berdiri di sana. Dia sudah mandi dan berganti pakaian. Kaos oblong hitam bersih, celana jeans, dan rambutnya yang biasanya acak-acakan kini disisir rapi. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya menyala dengan intensitas yang menakutkan. Di tangannya, dia memegang laptopnya yang terbuka. Dika, bentak Arga. Amarahnya langsung tersulut melihat putranya. Sedang apa kamu di sini? Ini urusan orang tua. Ayah sudah bilang, masuk ke kamarmu. Jangan ikut campur. Tidak, jawab Dika. Suaranya tetap mantap. Dia tidak mempedulikan ayahnya. Dia berjalan lurus melewati mereka semua, menuju TV layar datar 80 inci yang tergantung di dinding. Aku tidak akan ke kamar. Dan ayah. Dia berhenti sejenak, menoleh ke orang tuanya. Ayah dan Tante Indira salah besar. Dika, jangan kurang ajar kamu, pekik Indira. Tangisnya berhenti seketika. Kurang ajar. Dika tertawa pelan. Tawa sinis yang membuat bulu kuduk meremang. Yang kurang ajar adalah orang yang menuduh neneknya sendiri mencuri. Yang kurang ajar adalah orang yang mengunci ibunya sendiri di gudang seperti binatang, membiarkannya kedinginan dan kelaparan. Dia berhenti, lalu matanya melirik tajam, lurus ke arah Reno. Atau mungkin yang paling kurang ajar adalah orang yang sebenarnya mencuri uang, tapi dengan licik menjebak ibu mertuanya yang sudah tua untuk menutupi jejaknya. Reno, yang sedari tadi terlihat tenang, langsung menegang. Wajahnya berubah pucat sepersekian detik sebelum dia berhasil menguasai dirinya lagi. Dika, kamu bicara apa? Katanya. Suaranya dibuat terdengar bingung dan terluka. Om tahu kamu sayang sekali sama nenekmu. Tapi buktinya sudah jelas. Kita tidak bisa melawan fakta. Fakta. Ulang Dika. Dia sudah sampai di depan TV. Dia mencolokkan kabel HDMI dari laptopnya. Layar TV yang tadinya hitam, kini menyala, menampilkan desktop laptop Dika. Sebuah folder bernama
Bukti final terlihat jelas di tengah layar. Baik, mari kita bicara tentang fakta. Mari kita bicara tentang bukti. Dia menoleh ke Inspektur Rahmat dan Pak Suroto. Pak polisi, Pak pengacara, ayah, tante, kalian mungkin mau melihat ini baik-baik. Ruangan itu hening. Arga ingin membentak lagi, tapi Inspektur Rahmat mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Arga untuk diam. Mata inspektur yang berpengalaman itu kini terkunci pada Dika, merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dika membuka folder itu. Dia mengklik file pertama. Bukti nomor 1. Rekaman CCTV bank. Video buram itu diputar di layar TV besar. Ini, kan, bukti andalan kalian? Seorang wanita berkerudung mirip nenek. Dia menghentikan video itu. Lihat posturnya. Cara berjalannya aneh. Sekarang. Dika menoleh ke neneknya. Nek, bisa tolong berdiri? Berjalan pelan ke arah saya. Nenek Citra, dengan tubuh masih gemetar, perlahan bangkit dari kursinya. Dia berjalan tertatih-tatih beberapa langkah. Cara berjalannya sangat khas. Kaki kanannya sedikit diseret karena masalah lutut kronis. Sangat berbeda dengan wanita di video. Kejanggalan pertama, kata Dika. Tapi ini lemah. Saya setuju. Bisa saja dibilang nenek sedang berakting. Mari kita lanjut ke bukti yang lebih kuat. Dia mengklik file kedua. Layar TV terbelah menjadi 2. Di sisi kiri, gambar yang diperbesar dari tanda tangan di dokumen pencairan dana. Di sisi kanan, foto 5 tanda tangan yang ditulis nenek Citra di buku catatan di gudang. Ini adalah tanda tangan nenek saya yang asli, ditulis kemarin di bawah tekanan, kedinginan, dan ketakutan. Dika menunjuk ke sisi kanan. Lihat, goresannya bergetar. Tidak konsisten. Ada yang miring, ada yang sedikit tebal. Ini, tanda tangan manusiawi. Lalu dia mengarahkan jarinya ke gambar di sisi kiri. Dan ini adalah tanda tangan di dokumen curian. Lihat, sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada getaran. Tekanan penanya rata dari awal sampai akhir. Pak Suroto, Anda pasti tahu. Ini bukan tanda tangan. Ini adalah gambar hasil scan yang ditempel secara digital ke dokumen. Pak Suroto memicingkan matanya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia benar. Gumam Pak Suroto pelan. Itu tanda tangan digital. Arga dan Indira mulai terlihat bingung. Maksudnya dipalsukan? Tanya Arga. Bukan sekadar dipalsukan. Ayah. Disalin. Kata Dika. Tapi siapa yang menyalinnya? Dan kenapa? Kita butuh motif. Dika mengklik file ketiga. Layar TV kini dipenuhi belasan screenshot dari riwayat browser laptop Reno. Puluhan tautan ke situs judi online. Raja Poker, Dewa Slot, Taruhan Bola 88. Apa-apaan ini? Sentak Reno. Suaranya naik 1 oktav. Ini, kata Dika tenang, adalah riwayat browser dari laptop Om Reno. Sepertinya Om Reno punya hobi yang mahal. Lalu dia mengklik file berikutnya. Screenshot dari email-email lintah darat. Ancaman-ancaman brutal itu kini terpampang jelas di layar 80 inci. Bayar utang lo 500 juta minggu ini atau istri lo kita culik. Mas, pekik Indira. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap suaminya dengan ngeri. Itu tidak benar, kan? Kamu bilang kamu sudah berhenti. Reno terlonjak dari kursinya. Itu editan. Itu fitnah. Dika, kamu meretas laptop saya. Ini ilegal. Bukti ini tidak sah. Ilegal. Dika menatap Reno dengan dingin. Mengunci nenek di gudang apa itu legal? Menjebak ibu mertua sendiri apa itu legal? Dia beralih ke file berikutnya. Om Reno bilang saya memfitnah. Mari kita buktikan. Bagaimana si pelaku membuka rekening atas nama nenek? Pakai KTP palsu? Tentu. Tapi di mana? Ini adalah data dari formulir aplikasi online. Dika menampilkan hasil pelacakan IP.
Alamat IP yang digunakan untuk mendaftar terlacak ke Supernova.net, Mangga Besar. Sebuah warnet 24 jam di salah satu sarang perjudian terbesar di Jakarta. Dika menoleh ke ayahnya. Apakah ayah percaya? Nenek, yang bahkan tidak tahu cara mengirim foto di WhatsApp, akan pergi sendirian ke warnet di Mangga Besar tengah malam untuk membuka rekening bank. Arga terdiam. Logikanya yang selama ini tertutup amarah mulai terbuka. Dia menatap Reno dengan pandangan baru. Pandangan penuh kecurigaan. Dan sekarang, suara Dika bergetar. Dia tahu ini adalah puncaknya. Bukti pamungkas. Saya tahu pelaku pasti akan panik karena uangnya tertahan di rekening itu. Jadi, tadi malam, saya mengirim umpan. Sebuah email phishing. Dika membuka file log teks dari servernya. 2 baris teks sederhana itu kini terlihat raksasa di layar TV. Aktivitas login terdeteksi dari IP 192168110, rumah ini, waktu, pukul 1:24:35 WIB username, Citra Laras 88 password, Reno Ganteng 1985. Keheningan total melanda ruangan. Indira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri. Arga tampak seperti baru saja ditinju di perut. Tadi malam, kata Dika, suaranya pelan namun menusuk. Pukul 1:24 pagi, seseorang dari dalam rumah ini, menggunakan alamat IP rumah ini, telah login ke rekening palsu, Citra Larasati, menggunakan username dan password ini. Dika mematikan laptopnya sejenak, lalu menoleh, menatap lurus ke mata Reno yang kini dipenuhi kepanikan murni. Bagaimana, Om Reno? Apa passwordnya cukup, ganteng? Bohong, teriak Reno, suaranya pecah. Ini semua rekayasa. Kamu menjebak saya. Kamu meretas saya. Mas, jerit Indira histeris, kini menatap suaminya dengan jijik. Password itu, Reno Ganteng 1985. Itu password email kamu. Password laptop kamu. Password yang kamu pakai untuk semuanya. Mulut Reno terbuka. Dia ingin menyangkal. Tapi dia tidak bisa. Pengakuan istrinya sendiri telah menyegel nasibnya. Meretas? Kata Dika lagi. Dia kembali menyalakan laptopnya. Benar. Saya memang meretasnya. Setelah Om Reno yang bodoh itu masuk ke perangkap saya. Dan tahu apa yang saya temukan dengan password itu. Dika mengklik file terakhir. Bukti final 7 Cetsel JPG. Layar TV kini menampilkan screenshot percakapan DM Instagram. Foto nenek Citra yang dicandit. Percakapan tentang job. Tawaran 10 juta. Lalu tawaran 20 juta. Foto profil Sally cantik 99. Ini, kata Dika. Suaranya kini tenang dan mematikan. Adalah Sally. Wanita bayaran yang disewa oleh Om Reno untuk berperan sebagai nenek di bank. Wanita yang sama yang ada di rekaman CCTV itu. Dika menampilkan foto profil Sally di layar penuh. Wajahnya yang muda, penuh riasan, dan menantang, kini terpampang di depan polisi, pengacara, dan seluruh keluarga. Dia membayar wanita ini untuk membuka rekening dengan KTP palsu. Lalu dia membayarnya lagi untuk menyerahkan dokumen pencairan dana yang sudah dia palsukan tanda tangannya. Dia mengorbankan nenek, kata Dika. Suaranya tercekat oleh amarah. Dia mengorbankan ibu mertuanya sendiri, hanya untuk membayar utang judinya. Keheningan di ruang keluarga itu begitu pekat, terasa memekakan telinga. Waktu seolah berhenti. Layar televisi 80 inci itu masih menyala, membekukan gambar terakhir. Percakapan di Instagram antara Reno dan Sally, lengkap dengan foto profil wanita bayaran itu. Di ruangan yang tadinya penuh dengan tuduhan dan kemarahan yang angkuh, kini hanya ada keheningan. Keheningan yang begitu pekat, begitu berat. Seolah-olah semua oksigen telah tersedot keluar. Setiap orang di ruangan itu membeku, mencerna kebenaran yang baru saja dibongkar dengan begitu brutal dan telak. Nenek Citra masih duduk di kursinya. Tubuhnya masih gemetar, tapi matanya tidak lagi menatap lantai. Matanya kini lurus menatap Reno. Reno adalah orang pertama yang bergerak.
Kepanikan murni telah merobek topeng simpatiknya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Matanya melesat liar ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, seperti tikus yang terpojok dalam perangkap. Bohong, desisnya sekali lagi. Tapi suaranya tidak lebih dari bisikan serak. Ini semua jebakan. Dia anak itu, dia menjebak saya. Dia berbalik, tidak lagi peduli pada polisi, pada mertuanya, atau pada istrinya. Dia berlari. Dia berlari menuju pintu besar ruang keluarga, berniat kabur, menghilang. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, tubuhnya membentur pintu kayu jati yang tertutup rapat itu dengan bunyi, bruk, yang keras. Dia meraba-raba gagang pintu, memutarnya dengan panik. Terkunci. Pintunya saya kunci, Om. Suara Dika terdengar tenang dari seberang ruangan. Dia bahkan tidak beranjak dari posisinya di dekat televisi. Saya menguncinya saat saya masuk tadi. Kegagalan menemukan jalan keluar itu adalah pemantik terakhir. Reno berbalik, punggungnya menempel di pintu, matanya membelalak menatap ruangan yang kini terasa seperti sel penjara baginya. Dan saat itulah, Indira meledak. Iblis! Jeritan itu bukan jeritan kesedihan. Itu adalah raungan amarah dan kebencian yang meledak dari lubuk hatinya yang paling dalam. Wanita yang tadinya menangis terseduh-seduh itu melompat dari sofa. Matanya menyala-nyala. Dia menerjang suaminya sendiri. Kamu iblis. Kamu penghancur. Dia memukuli dada Reno dengan kedua tangannya. Dia menjambak rambut Reno, mencakarnya, memukulnya tanpa henti. Kamu hancurkan hidup saya. Kamu pakai saya. Kamu pakai cinta saya. Dan kamu tega menjebak ibu saya. Indira, lepas. Kamu gila. Reno berusaha menangkis. Tapi Indira sudah dibutakan oleh amarah. Kamu bilang kamu mencintai saya. Kamu bilang ini semua demi masa depan kita. Tapi kamu penjudi. Kamu pembohong. Kamu menipu saya. Kamu menipu ayah saya. Kamu menipu ibu saya. Dia meraung. Suaranya pecah. Kamu korbankan ibu saya untuk bayar utang-utang haram kamu. Mati saja kamu. Mati. Polisi muda itu, atas perintah Inspektur Rahmat, segera bergerak. Dia menarik Indira yang meronta-ronta, menjauhkannya dari Reno yang kini terlihat acak-acakan dan ketakutan. Indira ambruk ke lantai. Tangis histerisnya kini berubah menjadi ratapan pilu yang menyayat hati. Dia tidak lagi menangisi ibunya. Dia menangisi hidupnya yang hancur, kebodohannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Arga tidak bergerak. Dia masih duduk membeku di sofanya. Matanya menatap kosong ke depan. Dia tidak melihat istrinya yang histeris. Dia tidak melihat Reno yang terpojok. Dia tidak melihat polisi. Pikirannya memutar ulang setiap detik dari 24 jam terakhir. Gedoran kerasnya di pintu paviliun. Kata-kata kasarnya. Ibu. Tega sekali ibu mencuri. Tatapan matanya yang penuh kebencian. Dan yang terburuk, tindakannya mendorong ibunya yang ringkih ke dalam gudang yang gelap dan pengap. Suara kunci yang dia putar untuk mengurung ibunya sendiri. Ibunya. Ibunya yang tidak bersalah. Ibunya yang baru saja difitnah dengan keji. Dan dia, Arga, anak sulungnya, alih-alih melindunginya, justru menjadi algojo utamanya. Rasa malu, rasa ngeri, dan rasa bersalah yang tak terperikan menghantamnya seperti sebuah truk. Dia bukan lagi pengusaha sukses yang angkuh. Dia adalah anak durhaka. Dia telah melakukan dosa yang tak terampuni. Dia menatap kedua tangannya yang terkepal di atas lututnya. Tangan yang sama yang dia gunakan untuk membangun perusahaannya. Tangan yang sama yang dia gunakan untuk menandatangani dokumen. Yang dia gunakan untuk mengusir ibunya. Perlahan, seolah-olah ada beban ribuan ton di pundaknya. Arga bangkit dari sofa. Kakinya gemetar hebat. Dia melangkah, bukan ke arah Dika, bukan ke arah Reno. Dia melangkah ke arah ibunya. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Nenek Citra hanya menatapnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Matanya yang sembab kini kering dan dingin.
Arga sampai di depan ibunya. Dia ingin bicara. Dia ingin meminta maaf. Tapi tidak ada suara yang keluar. Kerongkongannya tercekat. Yang keluar hanyalah isakan tertahan yang menyakitkan. Dia menatap wajah lelah ibunya. Wajah yang penuh keriput kesedihan yang sebagian besar disebabkan oleh dirinya. Dia tidak sanggup lagi berdiri. Lututnya lemas. Kekuatannya hilang. Dia jatuh. Dia ambruk berlutut di lantai marmer yang dingin, tepat di depan kaki ibunya. "Ibu!" bisiknya. Suaranya pecah. "Ibu, maafkan Arga, maaf." Dia tidak berani menyentuh. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya berguncang hebat karena isak tangis yang tertahan. Pria angku itu kini hancur lebur di kaki wanita yang telah dia hina. Melihat kakaknya, benteng keluarganya, runtuh berlutut, histeria Indira kembali meledak. Dia melepaskan diri dari pegangan polisi muda itu. Tapi dia tidak lagi menyerang Reno. Dia merangkak, menyeret tubuhnya di lantai, menghampiri ibunya. Dia ikut berlutut di samping Arga. "Ibu! Ibu!" Dia meraung-ung. Kali ini tangisannya tulus, penuh penyesalan yang terlambat. Dia memeluk kaki nenek Citra erat-erat, membenamkan wajahnya di daster kotor ibunya. "Maafkan Indira, Bu. Maaf. Kami bodoh. Kami buta. Ampuni kami, Bu. Jangan buang kami, jangan benci kami, Bu. Maaf." Ruang keluarga itu kini dipenuhi suara tangis penyesalan Arga yang tertahan dan raungan putus asa Indira. Mereka berdua, dua anak yang telah dibutakan oleh kesuksesan dan materi, kini bersujud di kaki ibu mereka, memohon pengampunan yang mereka tahu tidak pantas mereka dapatkan. Inspektur Rahmat, yang telah melihat segalanya, memberi isyarat diam pada anak buahnya. Dia melangkah maju ke arah Reno yang masih bersandar di pintu, gemetaran. "Reno," kata inspektur itu, suaranya tenang namun mematikan. "Anda ditahan atas tuduhan pencurian dalam jumlah besar, pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian." Dia mengeluarkan sepasang borgol dari pinggangnya. "Letakkan tangan Anda di belakang." Reno tidak melawan. Dia sudah kalah telak. Suara, klik. Logam yang dingin saat borgol itu terkunci di pergelangan tangannya terdengar begitu jelas, menjadi satu-satunya suara selain isak tangis di ruangan itu. Saat Reno digiring keluar, melewati ruang keluarga, tatapannya bertemu dengan tatapan Dika. Dika tidak terlihat menang. Wajahnya hanya terlihat lelah. Kini, di ruangan itu, hanya tersisa keluarga yang telah hancur. Arga dan Indira masih bersujud, menangis di kaki ibu mereka. Pak Suroto sang pengacara menunduk. Malu. Polisi muda itu berdiri canggung. Dan Dika, dia hanya berdiri diam, membiarkan adegan itu berlangsung. Lalu, Nenek Citra bergerak. Perlahan, dia mengangkat tangannya. Bukan untuk membelai kepala anak-anaknya. Dia mengangkat tangannya ke kaki Indira, yang memeluknya erat. Dan dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia mendorong pegangan Indira. Dia menarik kakinya lepas dari pelukan putrinya. Indira terkejut. Dia mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Ibu!" Nenek Citra menatap kedua anaknya yang bersujud. Wajahnya tetap datar. Matanya kosong. Tidak ada amarah. Tidak ada kesedihan. Tidak ada pengampunan. Yang ada hanya kehampaan. Dia telah melewati batas rasa sakitnya. "Saya," katanya pelan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, namun memotong raungan tangis Indira. "Saya sudah tidak punya anak." Itu saja. 13 huruf yang merangkum akhir dari segalanya. Dia tidak berteriak. Dia tidak mengutuk. Dia hanya menyatakan sebuah fakta baru. Nenek Citra bangkit berdiri. Tubuhnya masih gemetar. Tapi dia memaksakan dirinya untuk tegak. Dia melangkah pelan, melewati Arga yang masih tertunduk membisu, melewati Indira yang menatapnya dengan horor. Dia berjalan melewati sofa beludru yang mewah. Dia berjalan melewati televisi yang kini layarnya kembali hitam. Dia berjalan melewati Pak Suroto yang tidak berani mengangkat wajah.
Dia berjalan menuju pintu yang kini terbuka. Saat dia sampai di ambang pintu, dia berhenti sejenak, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menatap lurus ke lorong di depannya. Di ujung lorong itu, Dika sudah menunggunya, mengulurkan tangannya. Nenek Citra mengabaikan tangan itu. Dia berjalan sendiri. Dengan kepala tegak, dia melangkah keluar dari rumah yang pernah dia bangun dengan cinta, meninggalkan reruntuhan keluarganya di belakang. 1 tahun kemudian, udara Jakarta tetap sama panasnya. Deru lalu lintas tetap sama memekakannya. Tapi dunia Nenek Citra telah berubah total. Paviliun mewah di belakang rumah besar itu telah lama ia tinggalkan. Rumah besar itu sendiri sudah tidak ada lagi. Bank telah menyitanya. Perusahaan garmen raksasa yang dulu ia rintis bersama almarhum suaminya, Bagas, dinyatakan bangkrut, kolaps di bawah tumpukan utang judi Reno yang ternyata jauh lebih besar dari 6,8 miliar, ditambah skandal pencucian uang dan penipuan yang membuat investor lain kabur tunggang langgang. Nama besar yang mereka bangun puluhan tahun hancur dalam semalam. Kini, Nenek Citra tinggal di sebuah apartemen 2 kamar yang sederhana namun bersih di daerah Kebayoran Lama. Dia tinggal bersama Dika. Setelah konfrontasi di ruang keluarga hari itu, Dika adalah satu-satunya yang mengikutinya keluar. Tanpa ragu, pemuda itu mengemasi barang-barangnya, meninggalkan ayah dan kemewahannya, dan memilih untuk hidup bersama neneknya. Nenek Citra, ternyata, tidak semiskin yang anak-anaknya kira. Almarhum Bagas, suaminya yang bijaksana, telah lama menyiapkan dana warisan khusus untuk istrinya, terpisah dari aset perusahaan. Dana yang ia simpan rapat-rapat di rekening bank lain atas nama gadisnya. Dana yang tidak pernah ia sentuh. Dana yang sengaja ia sembunyikan dari keserakahan anak-anaknya. Untuk jaga-jaga kalau ibu kesepian. Begitu pesan Bagas dulu. Uang itulah yang kini menghidupi mereka. Nenek Citra menggunakannya untuk membayar sisa uang kuliah Dika di jurusan Teknik Informatika. Tempat cucunya itu kini menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Dan dengan sisa uangnya, ia mewujudkan impian lamanya bersama Bagas. Ia membuka sebuah kedai kopi kecil di lantai dasar apartemen mereka. Namanya, Kopi Kenangan Bagas. Sebuah kedai sederhana dengan 5 meja kayu, aroma kopi gayo yang bercampur dengan wangi kue bolu pandan buatannya sendiri. Disinilah ia menemukan kembali hidupnya. Dia tidak lagi duduk melamun di kursi goyang. Dia sibuk. Dia menyapa pelanggan. Dia mengelap meja. Dia meracik kopi. Dia tersenyum. Senyum yang tulus. Pagi itu, di hari Rabu yang cerah, kedai sedang sepi. Dika sudah berangkat ke kampus. Nenek Citra, dengan celemek katun bermotif bunga, sedang berada di luar kedai, menyiram pot-pot tanaman gantungnya. Dia menyenandungkan lagu keroncong lama saat melakukannya. Dia merasa damai. Di usianya yang hampir 70 tahun, dia akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Kemudian, matanya menangkap pemandangan di seberang jalan. 2 sosok yang berjalan gontai di atas trotoar yang ramai. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka tampak kuyu. Mereka tidak sedang bergandengan tangan. Mereka berjalan dalam keheningan yang menyedihkan. Bahu mereka merosot, seolah memikul beban yang tak terlihat. Pria itu, yang dulu selalu gagah dengan setelan jas mahal, kini mengenakan kemeja kusam yang kebesaran di tubuhnya yang kurus. Rambutnya yang dulu rapi tersisir minyak, kini menipis dan berantakan. Wanita di sampingnya, yang dulu tak pernah keluar tanpa tas bermerek dan perhiasan berkilau, kini memakai daster pudar yang sama kusamnya. Wajahnya yang dulu terawat mahal, kini tampak tirus, pucat, dan dihiasi kerutan-kerutan dalam yang membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Nenek Citra berhenti menyiram. Dia mengenali mereka. Tentu saja. Bagaimana dia bisa lupa? Arga dan Indira. Kabar tentang mereka sampai juga ke telinganya. Setelah perusahaan bangkrut dan rumah disita, Arga dan Indira jatuh miskin. Benar-benar miskin. Harta mereka ludes untuk membayar utang dan denda. Mereka kini menumpang hidup di sebuah kontrakan petak sempit di pinggir kota. Peninggalan dari salah satu karyawan rendahan mereka yang merasa kasihan. Arga, dengan catatan skandal di namanya, tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan kantoran.
Kabarnya, dia sekarang bekerja serabutan, menjadi supir taksi online dengan mobil sewaan. Indira, yang seumur hidupnya hanya tahu menghabiskan uang, tidak memiliki keahlian apapun. Dia hanya bisa mengurung diri di kontrakan, meratapi nasibnya. Karma. Nenek Citra memikirkan kata itu. Untuk Reno, karma datang dengan cepat dan tegas. Vonis 15 tahun penjara atas berlapis-lapis kejahatan. Tapi untuk Arga dan Indira, karma datang dengan lambat, menggerogoti mereka sedikit demi sedikit setiap hari. Mereka tidak dipenjara, tapi mereka hidup dalam penjara kemiskinan dan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Saat itulah, Arga mendongak. Mungkin dia mencium aroma kopi yang wangi. Matanya bertemu dengan mata Nenek Citra. Pria itu berhenti seketika. Tubuhnya menegang. Indira, yang berjalan di belakangnya, menabrak punggung kakaknya. "Kenapa katanya kesal. Lalu dia ikut mendongak. Dia melihat kedai kopi itu. Dan dia melihat ibunya. Berdiri di sana, sehat, bersih, mengenakan celemek bunga, memegang gembor air. Waktu seolah berhenti di trotoar yang ramai itu. Arga dan Indira menatap ibu mereka. Tatapan yang sama seperti di ruang keluarga setahun yang lalu. Campuran antara rasa malu, rindu, dan permohonan yang putus asa. Indira mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin melambai, atau mungkin memohon. Arga membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Mereka terlihat seperti dua hantu dari masa lalu, tersesat di masa kini. Nenek Citra menatap mereka berdua. Dia menatap kemeja kusam Arga. Dia menatap daster pudar Indira. Dia menatap mata mereka yang penuh permohonan. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Anehnya, juga tidak ada iba. Yang ada hanyalah jarak. Dia seperti sedang menonton sebuah film tentang orang-orang yang tidak dia kenal. Dia menatap mereka sejenak, mungkin sekitar 5 detik. Lalu, sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum ramah. Itu bukan senyum seorang ibu yang rindu pada anaknya. Itu adalah senyum geli. Senyum seseorang yang baru saja mendengar lelucon yang agak ironis. Senyum geli melihat bagaimana takdir memutarbalikkan segalanya. Dulu, mereka berdiri angkuh di rumah mewah, sementara dia terbaring kotor di lantai gudang. Sekarang, dia berdiri tegak di depan usahanya sendiri, sementara mereka berdiri kotor dan hancur di pinggir jalan. Tanpa berkata apa-apa, tanpa mengangguk, tanpa melambai, Nenek Citra membalikkan badannya. Dia meletakkan gembor airnya di samping pintu. Dia melangkah masuk ke dalam kedai kopinya yang hangat. Saat dia berada di balik meja kasir, dia melihat pantulan dirinya di mesin kopi espresso yang mengilap. Dia masih tersenyum. Dan kemudian, senyuman itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang pelan, nyaris tak terdengar, hanya untuk dirinya sendiri. Dia menertawakan keadilan alam semesta yang lucu. Dia menertawakan karma. Dia menertawakan betapa adilnya hidup ini, pada akhirnya. Dan dia merasa sangat lega.